Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja dari Febrio dari kelas IFB 1A. Dalam kali ini saya akan menampilkan tugas untuk kuliah algoritma dan pemrograman. Dan materi yang akan dibahas dalam sini adalah membahas materi looping Java. Yang pertama kita bahas adalah materi dari the do atau while loop, dimana the do atau while loop ini adalah varian dari loop dan dia akan mengeksekusi kode blok satu kali setelah mengecek kondisinya itu terjadi atau tidak. Jadi kode loopnya ini akan terus berputar jika kondisinya itu benar, dengan sintaksnya di sana do code block to be executed while condition. Untuk contohnya ada di bagian bawah, yaitu seperti ini. Input i sama dengan 0. Do system out print ln i a++ while i kurang dari 5. Maka di sini seharusnya i yang sama dengan 0 akan menghasilkan angka 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 lebih tepatnya. Dia akan terus mengulang sampai angka i itu kurang dari 5, dan angka yang kurang dari 5 itu ada 1 sampai 4. Seperti di contohnya. Seperti yang bisa dilihat sekarang, ini adalah yang saya coba sebelumnya dan saya record dengan kode public class main, public static void main string args, input i sama dengan 0, do system out print ln i++ while i kurang dari 5, dan hasil yang ditampilkan di kirinya itu 0, 1, 2, 3, 4 sesuai 5 angka. 0 juga termasuk karena i sama dengan 0. Dan ini juga berlaku pada hampir seluruh dari pengerjaannya yang menggunakan while. Jika angka itu masih kurang dari angka yang dikondisikan, maka dia akan terus mengulang. Dan yang selanjutnya itu, apakah ini bisa dimasukkan lebih dari 2 input? Itu bisa. Sebenarnya ini bisa melakukan 2 input, tapi saya hanya bisa berikan satu contoh aja. Di sini contoh lainnya. Jadi di sini inputnya saya ubah kondisinya while itu menjadi kurang dari 9, dan angka yang di loading di kanan itu 0 sampai ke 8. Nah, di saat seperti ini, jadi selama angka dari input tersebut itu lebih kurang atau lebih dari kondisinya, maka dia akan terus mengulang sampai dia nyentuh. Seperti itu. Dan dia bisa multitask. Gak cuma satu input saja yang dikerjakan, bisa 2. Tapi terkadang kalau kalian 2 dan tidak memberikan jarak kepada 2 komannya, maka dia akan bertabrakan dan memberikan hasil yang agak kurang maksimal dan susah dibaca. Selanjutnya adalah Java for loop. Java for loop ini kalau hanya digunakan jika kamu tahu berapa kali kamu mau memberikan loop. Jika kamu tahu berapa kali loopnya mau kamu pakai. Jadi statementnya itu menggunakan for, dan dia memberikan statement 1, statement 2, dan statement ketiga, dan tidak memerlukan kondisi. Dia hanya memakai 3 statement itu, dan dia akan mengulang-ulang loopnya terus menerus sampai mendapatkan hasilnya. Dan ini jujur saja yang ini lebih mudah daripada while ya, karena while itu susah banget. Jadi kalau kalian sudah tahu beberapa kali diulang, mending pakai for saja.
Salah satu contohnya itu ini, maka memberi input i sama dengan 0, maka for jika langsung aja kalian bisa bikin buat for buka kurung int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus sistem out println, maka menghasilkan seperti di contoh ini. Public class main publish static void main string args for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus sistem out println i, maka dia akan langsung mengulang 1 0 1 2 3 4 seperti yang di kondisi, seperti statement keduanya. Dan ini sama juga sama yang di while tadi, dan ini lebih mudah jika kalian gunakan untuk pekerjaan apapun. Yang ini lebih berfungsi dan lebih mudah. Dan saya berikan satu contoh lagi di sini. Saya mengganti i-nya dan saya mengganti kondisinya menjadi 9 dan 1. Maka saat terloading dia akan memberikan hasil yang berbeda. Hasil saya ganti 12 dan hasilnya itu beda. Bisa kalian lihat int i sama dengan 1, i kurang dari 12, maka dia akan mengulang dari 1 sampai ke 11, tapi dia nggak akan menyentuh angka yang kalian tuju karena ini kurang dari, bukan lebih dari 12. Dan selanjutnya itu untuk penggunaan for ini itu bisa digunakan sebanyak apapun. Yang penting kalian tahu angkanya berapa. Di sini saya ubah int sama dengan 10 dan kurang darinya saya ubah menjadi 50, dan saat di run seperti inilah hasilnya kira-kira yang kalian dapat. Dia akan mengelis seluruh angka dari 10 sampai ke 49 seperti itu. Dan pertanyaannya adalah dari keduanya mana yang lebih bagus buat dipakai dalam perhitungan dan mana yang lebih efisien dalam memberikan hasil. Untuk pemberian hasil sendiri itu lebih baik menggunakan for, karena for ini lebih simple dan juga lebih berguna ya. Selain itu juga while itu kodenya terlalu panjang, apalagi untuk pemula itu lumayan susah ya. Yang belum tahu for atau while itu keduanya itu masih enakan for. Untuk mengerjakan apa-apa mending for. Dan apakah for sama while bisa digunakan dalam satu pekerjaan yang sama? Bisa, sebenarnya bisa, tapi mending pakai salah satu aja karena biasanya hasilnya bentuknya agak rusak ya. Dan selanjutnya lagi itu sebenarnya loop ini cuma ada each loop juga ya, tapi karena mungkin dalam materi yang saya dapat itu belum sampai, jadi saya hanya menjelaskan while dan for saja. Each loop itu merupakan looping yang memberikan kalian kode satu persatu pada seluruh statement yang ada. Jadi mereka bergerak sendiri-sendiri gitu dalam grupnya masing-masing di dalam kode, dan itu lebih efisien untuk mengerjakan tugas seperti angka yang dipisah. Itu lebih efisien daripada untuk menghitung seperti ini, menambahkan atau mengurangi itu lebih efisien ya. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.